Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk pemaparan materi dari kelompok terakhir dengan judul akuntansi perdagangan perusahaan dagang. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Serli Giovanni Teja SPD selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan. Baik, di sini saya selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi kita pada siang hari ini. Baik, sebelum kita masuk pada materi-materi selanjutnya, di sini alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Saya atas nama Ufaida Surbasa dan rekan saya ada 3 orang. Yang di samping saya ada Eklarius Gobasa, ada Dela Rani, sama Yudrian Dohabobo. Baik, pada diskusi kali ini kita akan bahas tentang, saya sudah sampaikan tadi tentang akuntansi perusahaan dagang. Pada akuntansi perusahaan dagang kami akan bagi ke dalam 3 sesi. Sesi yang pertama yaitu pemaparan materi, dan sesi yang kedua ada diskusi tanya jawab jika ada dari rekan-rekan yang belum paham tentang materi yang akan kami sampaikan. Dan sesi yang ketiga adalah tak lupa adalah sesi penutup atau salam-salam serta bagi-bagi snack. Baik, untuk mempersingkat waktu dan mungkin kondisi sudah mulai desak, ini kita akan masuk pada pembahasan materi. Untuk pemaparan materi kita akan bagi dalam beberapa orang. Artinya bukan saya aja yang akan membahasnya. Untuk lebih jelas, mari kita lihat dan mendengarkan penjelasan dari saudari Yudrian kepada saudari dipersilakan. Baik, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu arus biaya dalam siklus akuntansi dan prinsip-prinsip akuntansi. Dalam akuntansi keuangan, akuntansi biaya tidak dapat menambah ataupun mengubahnya, baik siklus akuntansi maupun prinsip-prinsip akuntansi, tanpa mempedulikan apakah biaya manufaktur tetap atau variabel biaya tersebut akan tetap mengalir pada akun barang dalam proses pembuatan barang jadi. Market value perusahaan kurang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel metode arus biaya persediaan dan gross profit margin. Hal ini didasarkan dari hasil analisis, sedangkan antar perusahaan terhadap market value perusahaan dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel perputaran persediaan dan nilai persediaan. Klasifikasi biaya dapat diklasifikasi berdasarkan hubungan dengan produk, waktu pengukuran, volume produksi, dan lain-lain. Klasifikasi biaya menurut ketentuannya ada beberapa bagian. Yang pertama, biaya fabrikasi. Biaya bahan digunakan untuk membuat barang jadi. Biaya bahan merupakan nilai atau besarnya rupiah yang terkadang dalam bahan yang digunakan untuk proses produksi. Biaya bahan yang biaya bahan baku atau bahan langsung, bahan mentah yang digunakan untuk memproduksi barang jadi yang secara fisik dapat diidentifikasikan pada barang jadi. Contoh, kayu dalam pembuatan meja kayu, kain dalam perusahaan
konveksi, dan lain-lain. Biaya bahan penolong yang termasuk dalam bahan penolong adalah bahan-bahan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu produk tetapi pemakaian relatif kecil atau pemakaiannya sangat rumit untuk dikenal di produk. Jadi contoh paku, lem, kayu, benang, dan lain-lain. Biaya tenaga kerja langsung, contohnya gaji atau upah tenaga kerja yang dipekerjakan untuk memproses bahan menjadi barang jadi. Biaya tenaga kerja tidak langsung, gaji, contohnya gaji atau upah tenaga kerja bagian produksi yang tidak terlibat secara langsung dalam proses pengerjaan bahan menjadi produk jadi. Yang kedua, biaya overhead pabrik atau BOP. Biaya overhead pabrik adalah biaya yang timbul dalam proses produksi. Selain itu termasuk dalam biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Yang termasuk dalam BOP antara lain biaya pemakaian perlengkapan pabrik, biaya pemakaian minyak pelumas, biaya penyusutan bagian produksi, biaya pemeliharaan atau perawatan bagian produksi, biaya listrik bagian produksi, biaya asuransi bagian, biaya pengawasan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penyampaian materi dari Yudrian Dohambowo. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ekolarius Kumasa. Pada saudara, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya untuk melanjutkan materi kami di bagian kedua, yaitu sistem perpektual. Sebelumnya, perpektual merupakan metode pencatatan yang dilakukan secara terus-menerus berdasarkan transaksi bisnis perusahaan yang menyebabkan pemasukan, pengeluaran persediaan barang, dan retur pembelian barang yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Adapun selanjutnya ciri-ciri pertama, pembelian barang. Pertama, pembelian barang dagang dicatat dengan cara mendebet rekening persediaan. Kedua, harga pokok penjualan dihitung dengan tiap transaksi penjualan dan dicatat dengan mendebet rekening HPP pada persediaan. Dan terakhir, persediaan merupakan rekening kontrol dan dilengkapi dengan buku pembantu. Kedua, jurnal umum perpektual. Jenis jurnal umum perusahaan dagang yang kedua merupakan jurnal umum perpektual, yaitu jurnal yang digunakan perusahaan untuk menjual barang dengan harga mahal, namun jarang terjadi. Selanjutnya, cara membuat jurnal umum perusahaan dagang. Pertama, mencatat tanggal dengan cara menulis tahun, bulan, dan tanggal di bagian kolom yang tersedia. Kedua, mendebet perkiraan dicatat sebelah atas dan merapat ke sebelah kiri di garis kolom tanggal. Ketiga, adanya keterangan singkat tentang transaksi yang berkaitan, sehingga saat seseorang membaca ayat jurnal tersebut mengetahui transaksi yang telah terjadi. Selanjutnya, referensi atau petunjuk diisi dengan nomor perkiraan jika ayat jurnal telah ditindakan. Kelima, debit meliputi jumlah atau nilai tunai dalam transaksi. 6, halaman pada jurnal yang diberikan nomor dan dicatat di bagian kanan sudut kiri atas. Dan terakhir, tahun dicatat sebelah jurnal yang pertama apabila di bulan yang sama cukup dicatat sekali. Sekian dan terima kasih, saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Ekolarius.
Baik, sebelum dilanjutkan untuk pertanyaan, mohon maaf, kami tidak akan menerima pertanyaan-pertanyaan yang mengenai di luar dari pembahasan ini. Baik, kepada Aisyah Rahmadian Hikmah, dipersilakan. Versi saya. Oke, ya. Saya Aisyah ingin bertanya kepada kelompok penyanyi. Kan ini judulnya mengenai akuntansi perusahaan dagang. Di pertanyaan saya kali ini, yaitu menurut saudara, mengapa perusahaan dagang harus memiliki persediaan barang dagang? Jelaskan. Baik, untuk penanya selanjutnya, tapi mohon maaf silakan berdiri biar diskusi lebih enak. Kepada Regi juga Putri, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sana kan ada bahas tentang rekor dan potongan penjualan. Betul sekali. Dan pertanyaannya bagaimana perlakuan akuntansi untuk rekor dan potongan penjualan. Nah, bagaimana perlakuan akuntansi terhadap rekor dan potongan penjualan, dan apakah itu berpengaruh terhadap laporan keuangan? Bisa. Baik, untuk penanya ketiga dan terakhir, saya limpahkan kepada Ilyas. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin selektif dari 01. Ya, Saya mengamankannya dalam poin yang 86 ya. Di situ ada ciri-ciri penting dalam sistem perspektual pada penjumlahan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, dalam kedua ciri-ciri tersebut, jelaskan bagaimanakah pembelian barang dagang dicatat dengan cara memperhatikan persediaan, dan yang kedua bagian juga bagaimanakah itu harga pokok penjualan dihitung dengan tiap transaksi nyata seperti dijelaskan. Siapa yang bertanya? siapa yang mau bertanya? Hitungan 1. Ganti aja. Kamu udah tua atau saya? Udah. Tadi dari mana? Oh ya. Tahu. Baik, berhubung saudara dan saudari telah memberikan pertanyaan, sini kami butuh waktu beberapa menit untuk mendiskusikan jawaban-jawaban dari pertanyaan dari rekan-rekan. Terima kasih. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan dan akan kami bahas satu persatu. Untuk pertanyaannya, untuk jawaban yang pertama ada untuk pertanyaan dari Aisyah yang mungkin sudah diganti, yang akan dijawab dari saudari Marta Risa. Persilakan. Dari Aisyah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aisyah, yaitu apa yang membedakan antara perusahaan manufaktur dengan perusahaan jasa dan dagang. Yang pertama itu kita mulai dari perusahaan manufaktur. Saudari Aisyah. Yang pertama itu perusahaan manufaktur. Manufaktur adalah perusahaan yang memproduksi barang fisik atau produk yang dapat disentuh seperti mobil, pakaian, elektronik, atau barang-barang konsumen lainnya. Perusahaan jasa yaitu perusahaan yang menyediakan layanan atau jasa kepada pelanggan seperti perawatan kesehatan, pendidikan, konsultasi, perbankan, atau perjalanan. Yang ketiga, perusahaan dagang. Perusahaan dagang yaitu perusahaan yang membeli barang dari produsen atau pemasok dan menjualnya kepada pelanggan akhir dengan harga yang lebih tinggi. Jadi kesimpulannya, yang membedakan itu kalau perusahaan manufaktur yaitu perusahaan yang memproduksi barang. Kalau perusahaan jasa yaitu perusahaan yang menyediakan layanan, sedangkan perusahaan dagang perusahaan yang membeli barang dari produsen.
Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Mata Aisyah yang telah menjawab dari pertanyaan Aisyah. Selanjutnya ada pertanyaan dari Renjani Julmia Putri yang akan dijawab oleh Iya, boys. Oke, Dikat. Ada pertanyaan dari Elias yang akan dijawab oleh Yudrian. Dipersilakan. Panggil dulu ya. Udah dikirim. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Elias. Jelaskan bagaimanakah pembelian barang dagangan tercatat dengan cara mendebet rekening persediaan dan harga pokok penjualan dihitung dengan tiap transaksi penjualan dan dicatat dengan mendebet rekening APT pada persediaan. Baik, saya akan menjawab. Pembelian barang dagangan dicatat dengan mendebet rekening persediaan karena persediaan adalah aset yang mencerminkan nilai barang dagangan yang dimiliki oleh perusahaan. Ketika perusahaan membeli barang dagangan, nilai pembelian tersebut ditambahkan ke saldo persediaan yang ada. Proses pencatatan pembelian barang dagangan dengan mendebet rekening persediaan ada beberapa langkah. Yang pertama, penerimaan barang. Ketika barang dagangan diterima dari pemasok, perusahaan harus mencatat penerimaan tersebut. Penerimaan ini dapat dicatat dalam jurnal penerimaan persediaan yang akan mencatat penambahan nilai barang dagangan ke dalam persediaan. Yang kedua, pencatatan pembelian. Setelah penerimaan barang, perusahaan harus mencatat pembelian barang dagangan. Pembelian ini mencerminkan nilai transaksi pembelian yang dilakukan perusahaan dengan pemasok. Pada saat pencatatan pembelian, rekening persediaan akan didebet dengan nilai pembelian. Harga pokok penjualan HPP adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang dagangan yang dijual kepada pelanggan. HPP adalah komponen penting dalam menghitung laba kotor perusahaan. Setiap kali terjadi transaksi penjualan, HPP dihitung dan dicatat dengan mendebet rekening HPP pada persediaan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Yudria yang telah menjawab pertanyaan dari Jas. Saya kembalikan kepada saudara penanya, bagaimana sudah mengerti atau masih belum paham? Jadi Ini saya sedikit mau jelaskan. Kenapa perusahaan harus mendebet ya? pembelian barang dagang dicatat secara di rekening persediaan dan harga pokok penjualan dihitung dengan tiap transaksi penjualan atau HPP. Kurang kuat. Sedikit saya akan menjawab dari pertanyaan dari Elias. Ada pembelian barang yang dicatat dengan cara mendebet rekening persediaan untuk mencerminkan penambahan barang dagang ke dalam stok perusahaan. Artinya kenapa harus ada pendebetan di perusahaan? Biar perusahaan ada catatan penambahan dan pengeluaran, baik itu barang dagang, baik itu dari transportasi. Artinya itu akan menjadi aset perusahaan itu sendiri. Dan fungsi dari pendebetan itu tidak lain dan tidak Ya begitu, untuk mencerminkan adanya pencatatan tentang akun penjualan dan pembelian barang pada persediaan. Mohon maaf yang belum dimengerti silakan. Maksud dari pertanyaannya apa? Biar kita lebih paham. Baik, bagaimana kepada saudara penanya? Halo, Elias Jalil, bagaimana dapat diterima? Ya, terima kasih atas jawabannya. Saya paham ciri-cirinya.
Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara penanya. Sini akan untuk pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab oleh saudara Ekoladius. Kepada saudara dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan saudara Rendrami Putri dengan ganti aja namaku. dengan pertanyaan bagaimana perilaku akuntansi untuk retur dan potongan penjualan dan bagaimana pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Yang kita ketahui, perilaku akuntansi retur dan potongan penjualan dapat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Retur terjadi ketika pelanggan mengembalikan barang yang telah dibeli karena alasan tertentu, seperti barang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Perlakuan akuntansi yang umum merupakan pencatatan retur sebagai debit pada akun, pembelian penjualan dan mengurangkan penjualan bruto. Ini mengurangi pendapatan perusahaan dan biasanya dicatat sebagai biaya. Terus potongan penjualan. Potongan penjualan yang diberikan kepada pelanggan sebagai insentif untuk membayar lebih cepat atau dalam jumlah tertentu. Terus pengaruh terhadap laporan keuangan. Laporan laba rugi atau laporan laba rugi. Kedua perlakuan tersebut mengurangi pendapatan bruto perusahaan sehingga mengurangi laba bruto dan laba bersih. Hal ini terdampak pada margin keuntungan dan profitabilitas perusahaan. Itu aja jawabannya, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Eko yang telah menjawab dari pertanyaan Renjami. Saya kembalikan kepada saudara selanjutnya. Jadi pengaruhnya itu pengurangan pendapatan sama laba. Iya, betul. Baik, terima kasih karena pertanyaan sudah terjawab. Sini kita mau menambah atau gimana? Mungkin waktunya udah habis. Mohon maaf, sebetulnya ada banyak lagi pertanyaan-pertanyaannya. Di sini dari saya dan dari kami menutup dengan mengucapkan Assalamualaikum, Shalom. Shalom. Baik. Assalamualaikum.